siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, meski belum terdengar dari lembaga resmi, namun isunya kian berembus kencang soal pergantian pucuk tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Mengerucut pada dua nama. Siapa yang paling berpeluang dan apa yang melatar belakangi? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengumpasnya. Kasat dan kasal. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di masa sekarang ini melihat kondisi yang terjadi di Indonesia? Ini hak prerogatif dari Panglima tertinggi, Bapak Presiden. Saya hanya menyampaikan kriteria yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi. Yang pertama adalah soal senioritas. Yang kedua, rekam jejak. Saya tahu betul Jenderal Andika karena saya mantan Danjen Kopassus. Beliau pernah bersama saya, jadi anggota saya di Kopassus. Jujur saya nggak terlalu kenal Pak Andika kecuali lewat medsos. Kalau Pak Yudo sering berkomunikasi? Dari kecil saya udah kenal dia, gitu. Dari lahir. Laksamana Yudo ini mulai Letnan 2 sampai dia kolonel, seluruh tahapan penempatan dia itu sudah katam. Dan dia selalu bertugas di kombatan sip. Dia mencapai sebagai Pangkowil, Pangkogapwil. Itu membawahi 3 angkatan juga, darat, laut, udara. Situasi kita ini becek sekali. Maksudnya? Jadi sampaikan Jenderal Sudirman cuma satu pesan pada kita generasi penerus. TNI tetap satu, jangan terpecah-pecah. Saudara, saya coba mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan isu pergantian pucuk pimpinan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Berikut informasinya. Masa pensiun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kian dekat. Bursa suksesi Panglima seketika menghangat. Marsikal Hadi Cahyanto dilantik Desember 2017 silam dan akan masuk masa pensiun pada bulan November mendatang. Hadi dengan 4 bintang penuh di pundak adalah Panglima TNI terlama pasca reformasi dijalani. Jika menurut Undang-Undang TNI, ada 3 sosok yang memenuhi syarat sebagai calon panglima yang mumpuni. Ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, lahir 21 Desember 1964 di Bandung, lulusan Akademi Militer tahun 1987. Andika masih memiliki masa bakti hingga Desember 2022 mendatang. Selanjutnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, lahir 26 November 1965 di Madiun. Ia lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Mantan Panglima Komando Wilayah Pertahanan Pangkogab Wilhan I ini akan masuk masa pensiun setahun setelah Jenderal Andika pada November 2023.
Kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, lahir 9 April 1966 di Jakarta. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988, Fajar akan pensiun terlama pada April 2024. Sejumlah spekulasi muncul, peluang Kepala Staf Angkatan Udara untuk menjadi Panglima TNI kecil, sebab saat ini Panglima TNI berasal dari matra yang sama, yakni TNI Angkatan Udara. Calon pengisi kursi nomor 1 di tubuh TNI pun mengerucut pada 2 nama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Melihat secara aspek undang-undang dan juga aspek usia, analisa saya ya yang paling berpeluang ya sosok Kepala Staf Laksamana Yudo Margono. Bagaimana beliau juga menjabat waktu jadi Pangkop Gabilan, punya pengalaman menjaga soliditas dan sinergitas di kalangan internal TNI. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana pengalaman beliau memimpin. Siapa yang kira-kira menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto? Apalagi 2024 akan menjadi tahun dengan eskalasi politik yang tinggi, menjadi salah satu pertimbangan penentuan calon Panglima. Pertimbangan pertama dalam pemilihan calon pengganti Panglima TNI, yakni pemilu serentak yang pertama kalinya dalam sejarah. Pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah akan digelar bersamaan. Tentu jika dikaitkan dengan pilkada, presiden perlu menguatkan komando hingga ke jaringan bawah. Kekuatan jaringan teritorial terluas ini dimiliki oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Kedua, visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Pemilihan matra laut tentu akan menjadi upaya penguatan sistem pertahanan maritim Indonesia. Di sisi lain, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, Panglima dari matra laut belum pernah terjadi. Jadi kalau dilihat dari sisi kemampuan, mereka semua saya kira juga kemampuannya di atas rata-rata, sudah kemampuan yang prima semua. Nah, hanya kalau Anda tanyakan tadi bahwa apakah Jenderal Andika Perkasa lebih berpeluang, ya saya kira iya, tetapi berpeluang lagi pada Presiden. Bagaimana sesungguhnya pemilihan Panglima nanti? Kuncinya hanya ada di Presiden Jokowi. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa isu ini berembus sejak dini? Apa yang akan menjadi pertimbangan tertinggi dalam memilih Panglima di balik bursa ini? Aiman mencari jawaban. Memang sejauh ini, saudara, lembaga resmi belum ada yang menyinggung sedikit pun. Tapi ribut-ribut di luar sana, media sosial terutama, sudah ramai membicarakan soal pergantian pucuk tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI. Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan pensiun November 2021. Tapi isunya sejak sekarang sudah berkembang siapa yang akan menjadi penggantinya. Mengerucut pada 2 nama, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan juga Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Dan saudara, dari sini saya akan menuju ke 2 sesepuh, baik dari TNI Angkatan Darat maupun dari TNI Angkatan Laut. Saudara ikuti saya akan menuju ke sana. Kalau menurut saya, 2 figur ini dua-duanya sangat memenuhi syarat. Mungkin ya, pertimbangan yang paling bijak yang boleh saya sarankan kepada Panglima tertinggi untuk Panglima TNI dari Matra Darat dulu sekarang ini. Karena saya akan menelisiknya eksklusif